Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi penjualan. Step-stepnya, yang pertama ini bagaimana cara membuat tabel. Tabel terlebih dahulu dibuat dari grid, baru ke tabel. Lalu tabelnya terbuat melalui desain view. Di sini terdapat kode barang, nama barang, harga, dan di sini kita sesuaikan data tipenya, mulai dari teks, memo, number, hingga lookup exact. Dan kode barang yaitu kita menggunakan teks. Dan untuk harga, kita menggunakan currents. Selanjutnya, ini ada tabel pelanggan, hampir sama dengan yang tadi cara pembuatannya, menggunakan desain view juga. Di sini, kode pelanggan menggunakan auto number, dan ini menggunakan paste-nya long integrate. Lalu ada alamat juga teks, nomor telepon juga teks. Seperti itu cara pembuatan tabel. Lalu kita lanjut ke form. Di sini, untuk membuat form, kita memerlukan terlebih dahulu tabel agar pembuatannya lebih mudah. Tampilan form yang telah dibuat akan menjadi seperti ini. Ini tampilan pada form barang. Form barang di sini untuk menginput data-data seperti data barang, data pelanggan, dan ini untuk forum melakukan transaksinya. Di sini untuk pembuatannya kita bisa menggunakan di desain view-nya. Bagaimana cara membuat simbol-simbol melalui next dan preview next-nya. Ini untuk menyimpan data baru, dan ini untuk menambahkan data baru, dan ini untuk menghapus data. Sini ada kode barang, nama barang, dan harga. Kita bisa menyesuaikan bentuk-bentuk dari formnya, mau diperkecilkah dia atau diperbesar. Oke. Lalu kita memiliki juga form utama. Form utama di sini ialah untuk menginput data pada saat terjadinya transaksi penjualan. Di sini ada form transaksi, form pelanggan, dan form barang. Data-data di sini tidak akan tertulis sebelum kita simpan data-data tersebut. Dan untuk query transaksinya di sini kita juga menggunakan dari database tools, lalu menggunakan relationship-nya. Di sini terlihat jelas relationship-nya, yakni ada kode pelanggan sama dengan kode pelanggan disatukan, lalu kode transaksi dan kode transaksi, dan kode barang dan kode barang. Ngapa di relationship? Agar semua data yang misalnya terinput di forum, maka akan berkaitan hingga sampai di tabel barang, transaksi detail, tabel transaksi, hingga tabel pelanggan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Merlin Monica. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan atau fungsi dari aplikasi penjualan tersebut. Yang pertama itu ada tabel barang. Pada tabel barang ini akan diinput berupa kode barang, nama barang, dan harga dari barang yang telah ditransaksikan. Yang kedua itu ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini akan diinput kode pelanggan, nama dari pelanggan tersebut, alamat pelanggan, dan nomor telepon dari pelanggan. Yang ketiga itu ada tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini akan diinput kode transaksi, tanggal transaksi, dan kode pelanggan yang melakukan transaksi.
Yang keempat itu ada tabel transaksi detail. Pada tabel transaksi detail ini diinput kode transaksi, kode barang yang ditransaksikan, dan jumlah barang yang telah ditransaksikan. Selanjutnya itu ada form input data barang. Pada form input data barang ini akan diinput kode barang, nama barang, dan harga barang. Data-data yang telah diinput ini akan langsung dimasukkan atau otomatis langsung masuk kepada tabel barang. Selanjutnya itu ada form pelanggan. Pada form pelanggan ini akan diinput kode pelanggan, nama pelanggan, alamat dari pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Data-data yang telah masuk ke form pelanggan ini akan otomatis langsung masuk ke transaksi pelanggan. Selanjutnya itu ada form transaksi. Pada form transaksi ini akan diinput kode barang, nama barang yang telah ditransaksikan, jumlahnya, harga dari barang tersebut, sampai ke total dari barang yang telah ditransaksikan. Nanti data-data tersebut akan langsung masuk ke tabel transaksi. Nah, yang terakhir itu ada queries transaksi. Pada queries transaksi ini akan diinput kode barang, nama barang, jumlah, harga, sampai ke total barang yang telah ditransaksikan. Nanti data-data tersebut akan langsung masuk ke queries transaksi. Baik, saya akan menjelaskan Baiklah, bagaimana selanjutnya cara akan menginput dijelaskan oleh datanya. Salsabil Yang Cecarani. pertama, di form barang. Di form barang ini kita bisa menginput kode barang seperti di sini ada 001, kemudian nama barang seperti gula, kemudian harganya 12.000. Oke, sebagai contoh seperti ini, kita masukkan kode barangnya 007, kemudian nama barangnya seperti susu, kemudian harganya kita buat 20.000. Nah, di form barang ini kita bisa menyimpan data, kemudian bisa membuat data baru. Di data baru ini sama, kita langsung masukin kode barangnya, nama barangnya, kemudian harganya. Dan juga kita bisa melihat previous record-nya atau data sebelumnya dan data selanjutnya. Kemudian kita juga bisa menghapus datanya jika salah. Lalu kita bisa masukkan form pelanggan. Di form pelanggan sama, kita bisa masukkan kode pelanggan, nama pelanggannya, alamat, dan nomor telepon. Sama seperti form pelanggan, form barang tadi. Kita bisa melihat next record-nya atau data selanjutnya dan data sebelumnya. Kita bisa menambah data baru dan menyimpan atau menghapus data. Lalu isi dari form barang sama form pelanggan tadi akan masuk ke form transaksi. Di form transaksi itu terdapat kode transaksinya, tanggal transaksinya, dan kode pelanggan. Seperti ini, kode barangnya tadi, 001 tadi itu adalah gula, kemudian jumlahnya, harga, dan total semuanya. Kemudian kita juga bisa melihat next record-nya atau previous record-nya. Lalu dari semua yang transaksi kita tadi itu bisa ditotalkan belanjanya dan kita bisa memasukkan berapa yang kita bayar, kemudian akan keluar hasil kembaliannya. Ini kita coba atau udah? Itu aja. Coba aja masukin bayarnya. Oke. Oke, seperti contoh misalnya bayarnya berapa? 200.000. Nah, kemudian kemudian akan keluar kembaliannya 41.000. Seperti itu, kemudian kita bisa menyimpan datanya dan bisa membuat data baru atau melihat data selanjutnya.